Halo Google, bagaimana kabarmu? Hari ini saya senang sekali. Saya baca-baca bahasa daerah yang banyak artinya di Indonesia, sangat menarik. Jika berbicara masalah teknologi, rasanya perkembangannya sudah jauh di luar nalar manusia. Perkembangan pesat teknologi ini disebabkan ditemukannya artificial intelligence atau AI pada komputer. Dulu pasti kalian pernah lihat film ini. Atau film ini. Dua film ini sebenarnya kayak udah ngasih bocoran sejauh mana kemampuan mesin ketika dimaksimalkan fungsinya oleh manusia. Tetapi dari film itu juga kita belajar kalau teknologi sendiri dapat berbahaya bagi manusia. Nah, dalam dunia nyata, sebenarnya AI ini berbahaya nggak sih buat kita? Artificial Intelligence atau AI merupakan teknologi canggih yang memungkinkan mesin untuk mempelajari hal baru, memahami logika yang saling berkaitan, mampu memecahkan masalah, memiliki perasaan dalam melihat situasi, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Perkembangan AI memang terbilang sangat pesat sejak diperkenalkan pertama kali di acara DSRPAI di Amerika Serikat. Kini bentuk AI sudah jauh berbeda. Dibubuhi dengan kemampuan machine learning membuat AI memiliki kemampuan untuk memahami sesuatu dengan mempelajarinya. Apalagi nih, sekarang AI juga telah dilengkapi dengan deep learning yang merupakan perkembangan machine learning. Teknologi ini jauh lebih hebat dan lebih canggih loh dibandingkan teknologi sebelumnya, yaitu machine learning. Hal ini membuat komputer dapat belajar dan memahami kondisi dengan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, sebenarnya apa sih itu deep learning yang membuat komputer jadi lebih hidup daripada sebelumnya? Deep learning adalah kemampuan komputer untuk memahami masalah dengan kompleks dan dapat menganalisis dengan sendirinya. Teknologi ini memanfaatkan neural network yang memiliki cara kerja hampir mirip dengan otak manusia. Karena neural network tersebut, komputer dapat memecahkan permasalahan tanpa memerlukan input dari manusia atau pengguna. Deep learning juga memungkinkan komputer memiliki kemampuan mengolah data atau memori yang telah dimiliki sebelumnya untuk memecahkan masalah. Dengan kata lain, deep learning telah mempunyai kemampuan untuk belajar sendiri tanpa memerlukan bantuan banyak manusia. Nah, sekarang kita lihat yuk, gimana sih cara kerja deep learning ini? Cara kerja deep learning sebenarnya bisa dibilang sangat mirip dengan sistem kerja otak manusia, dari kombinasi input data, bobot, dan bias yang ada di otak manusia. Berbagai hal tersebut memungkinkan komputer untuk mengenali, mengklasifikasi, dan mendeskripsikan objek secara akurat di dalam data. Dalam proses ini, terdapat proses yang dapat dilihat manusia dan proses yang dilakukan komputer yang tidak dapat dilihat manusia. Biasanya, bagian penginputan dan hasil dari proses adalah bagian yang dapat dilihat manusia. Sedangkan proses yang lain dapat dilakukan dengan sendirinya dengan algoritma untuk melakukan prediksi, memperbaiki kesalahan, sampai melatih model merupakan bagian yang tidak bisa dilihat manusia. Kedua proses inilah yang kemudian memungkinkan deep learning memiliki kemampuan yang mirip seperti manusia. Proses yang dilakukan oleh deep learning inilah yang kemudian diterapkan dan digunakan oleh AI untuk memproses data yang diperoleh. Apalagi nih, sekarang AI juga dengan bebasnya dapat mengakses segala informasi yang kita input sendiri di internet sehingga memungkinkan AI dapat bekerja lebih efisien. Dengan data yang mencukupi dan kemampuan deep learning yang sangat canggih, pada akhirnya AI dapat bekerja dengan sendirinya dan minim sekali membutuhkan bantuan manusia. Karena efisiensi yang dilakukan oleh AI, kini AI juga telah diterapkan serta digunakan oleh banyak perangkat lunak sehari-hari loh.
Misalnya ChatGPT yang beberapa waktu sempat viral. ChatGPT menggunakan AI untuk melakukan proses pengolahan bahasan dan memberikan respon percakapan pada penggunanya. Adobe juga meluncurkan produk barunya yang diberi merek Fireflies. Teknologi ini memungkinkan proses editing video bisa terjadi dengan sendirinya dan tidak memerlukan terlalu banyak bantuan manusia. Tidak ketinggalan, Microsoft Office 365 meluncurkan Copilot sebagai bentuk integrasi ChatGPT dengan produk Office-nya, sehingga dapat memungkinkan untuk melakukan pekerjaan canggih yang dilakukan ChatGPT dalam keperluan sehari-hari. Nah, buat kalian yang suka main media sosial, secara tidak sadar kalian juga sudah menggunakan AI loh untuk filter-filter yang bisa kamu tambah cantik atau ganteng. Meluasnya AI di berbagai sektor ini sebenarnya menimbulkan ancaman tersendiri bagi manusia. Kemampuan AI dikhawatirkan dapat menggeser peran manusia. Bahkan, menurut mantan pegawai Google, Ray Kurzweil, AI akan melewati manusia pada tahun 2029 dan berhasil menyelesaikan Turing Test. Turing Test merupakan tes yang disusun Alan Turing, sang penemu komputer, untuk mengetes apakah AI mempunyai kesadaran tersendiri atau tidak. Saat sudah melewati Turing Test, dikhawatirkan AI pada akhirnya akan memiliki kesadaran sendiri atau dengan kata lain, AI akan menjadi benda hidup. Adanya proses yang tidak diketahui manusia di balik proses pengolahan data pada AI juga dikhawatirkan menyimpan rahasia dari pengembangan AI itu sendiri. Kecanggihan AI ini juga menurut McKinsey pada 2019 diperkirakan akan mengancam beberapa sektor pekerjaan seperti manajemen SDM, pengambilan keputusan, interaksi dengan stakeholder, pekerjaan fisik seperti teknisi dan pekerja instalasi mesin, pengumpulan data, pemrosesan data, dan pekerjaan buruh pabrik. Perkembangan AI sebenarnya membawa angin segar bagi dunia teknologi. Dengan kehadiran AI, secara tiba-tiba dunia teknologi seperti meledak dan berkembang di berbagai sektor kehidupan manusia. Bahkan sampai kulkas dan microwave saja sekarang sudah ada yang pakai AI loh. Benar-benar sudah memasuki seluruh sektor kehidupan manusia kan? Di balik sisi positif ini juga, AI masih memiliki dampak negatif, yaitu menggeser peran manusia. Disinilah peran pemerintah penting dilakukan dalam hal regulasi, agar AI tidak kelewat batasnya. Dan pada akhirnya, membuat pemerintah pusing akibat bertambahnya angka kemiskinan. Saya Guru Tadi Suryo dan tim Litbang Media Indonesia pamit undur diri. Saksikan program Jeda atau Jendela Data setiap Selasa hanya di YouTube Media Indonesia.